Halo Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kali ini Komisi Warga Dewasa GKJ Semarang Barat mengadakan acara persekutuan online. Dan kali ini kita akan bersama mendengarkan pengalaman sharing dari saudara kita di dalam masa pandemi ini. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kesempatan kali ini Tuhan berikan kepada kami Komisi Warga Dewasa untuk memulai kegiatan yang tentunya membangun iman kami. Tuhan yang berkati acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga apa yang kami sharingkan bersama dan kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan buat kami di dalam masa pandemi ini, sehingga kami semakin yakin dan berserah kepada Tuhan, karena hanya pertolongan Tuhan yang kami nantikan dan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai sharing yang pertama tentang pengalaman saya di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang sudah ketahui, saya sempat mengalami karantina 2 minggu hingga akhirnya saya dinyatakan sehat kembali. Dan pada masa-masa itu merupakan masa di awal-awal itu saya sempat boleh dikatakan terpuruk gitu ya, karena saya sempat down dan sehingga membuat imun saya juga turun. Sekitar pertengahan Maret suhu tubuh saya sempat mencapai 39 lebih, dan keesokan harinya saya ke rumah sakit karena setelah dicek suhu dan saya sempat keluar kota, maka rumah sakit menyatakan saya sebagai ODP. Dan itu saya dipantau oleh Puskesmas di Puskesmas Kalisegoro, Sekaran sana. Dan saya setiap pagi selalu di WA petugas Puskesmas bagaimana perkembangannya. Saya dalam pengalaman itu ada kunci yang membuat kita akhirnya boleh terlepas dari masa karantina itu, dan saya sendiri boleh sehat kembali. Yaitu pertama adalah positive thinking, bahwa kita akan sehat, sehingga itu menguatkan imun kita. Yang kedua adalah kita menjaga pola hidup, cukup tidur, cukup dengan kebersihan, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan makan yang bergizi juga vitamin, sehingga imun kita boleh terjaga. Selain itu kita juga menjaga jarak dengan sekeliling kita. Selain juga kita memakai masker. Dan yang lebih terpenting dari itu adalah kita berserah pada Tuhan, karena semua itu Tuhan punya rencana buat kita. Dan di dalam kelemahan kita dikuatkan. Hingga akhirnya pada hari ke-14 sebelum saya memulai aktivitas, saya cek rongsen, paru, dan cek darah semua, dan semua hasilnya dinyatakan baik, sehingga keesokan hari ini saya boleh bekerja dan beraktivitas kembali. Begitu saudaraku yang bisa saya sampaikan dalam sharing pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari saudara kita, yaitu Mas Nova. Ya, terima kasih Mas Bowo. Suatu sharing yang sangat buat kita itu semoga ya tidak kami alami juga ya, supaya kita tetap jaga kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan saya, seorang karyawan swasta. Awal mulanya dengan ada kejadian pandemi corona ini kan tentunya kita sama-sama tercengang, kaget. Nah, waktu itu di tempat kami bekerja, semuanya lah, maksudnya di media kita harus menjalankan semua perilaku yang harus hidup sehat dan sebagainya itu. Nah, di tempat kami ini saya merasakan bahwa bagaimana nasib saya yang seorang karyawan yang harus bekerja, istilahnya hampir setiap hari saya harus pindah dari satu kota ke kota lain. Misalnya hari ini ke kota A, besok ke kota B, kota C, kota D, dan pada akhir minggu harus
kembali ke keluarga. Ini justru pada awal mula saya merasakan kejadian ini, saya merasa sempat bertanya, ada beberapa perusahaan yang mengharuskan karyawannya harus tinggal di rumah. Kenapa kok saya malah tetap disuruh bekerja? Karena kebetulan saya juga bekerja di perusahaan pangan, jadi yang secara garis besar kita menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat. Jadi secara prinsip, secara manusiawi saya takut. Kenapa kok yang di tempat lain, di perusahaan lain kok boleh meliburkan karyawan? Tetapi pada saat ini justru saya merasa sangat bersyukur bahwa ternyata di perusahaan yang saya tempati ini masih memperbolehkan karyawan untuk bekerja, dan kami bisa masih mendapatkan istilahnya, mohon maaf, gaji untuk itu. Jadi sedangkan di tempat yang lain sudah mulai meliburkan karyawan, justru itu saya merasa sangat bersyukur, merasa sangat beruntung untuk saat ini saya boleh masih meneruskan kegiatan kami yang sehari-hari memang harus berpindah-pindah. Untuk itu secara manusiawi saya merasa takut, secara manusiawi saya khawatir, karena diketahui untuk berpindah suatu daerah atau kota ke kota lainnya itu ada resiko kita bisa terpapar oleh virus ini. Jadi ada beberapa yang harus kami lakukan. Perusahaan kami justru sangat ketat sekali untuk masalah seperti ini. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang tidak boleh sama sekali dilanggar. Bila ketahuan ada pelanggaran, justru kami yang akan diberikan surat peringatan atau teguran keras. Jadi banyak yang di sini kejadian ini yang harus kami rubah. Secara pribadi mungkin kebersihan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus pakai masker untuk perlindungan kita, itu sekarang harus wajib di tempat kami bekerja, dan saya juga melakukan juga protokol kesehatan itu di rumah kami. Jadi yang saya khawatirkan setelah yang sudah saya sampaikan di awal, setelah saya bekerja di sekian lama dari hari Senin pagi sampai hari Jumat kembali ke rumah, saya berpikiran apakah saya sebagai carrier untuk virus ini. Tetapi saya berserah, saya mohon kepada Tuhan bahwa kegiatan saya ini memang untuk keluarga. Jadi walaupun kita tetap berserah kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mengecilkan tadi yang seperti usaha kita protokol kesehatan harus dilaksanakan itu. Jadi harapan kami, kita semua teman-teman di sini juga, pandemi ini cepat berlalu, kita bisa kembali hidup normal, bisa kembali beribadah normal, bekerja juga dengan normal, dan yang penting teman-teman kita yang tidak beruntung, istilahnya perusahaan atau karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan itu bisa pulih kembali. Itu harapan dari saya, mungkin juga harapan dari teman-teman di sini. Itu saja Mas yang dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Yulia untuk sharing berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya tidak akan sharing panjang lebar karena saya juga nggak kemana-mana hanya sebagai ibu rumah tangga. Di sini saya mau bercerita yang saya alami sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu semua ya. Kalau setiap pagi mesti kita juga harus menyiapkan sarapan lah. Kebetulan anak-anak kami pada saat COVID ini diajak untuk belajar di rumah. Di sini saya pertama kali
mendengar itu merasa khawatir. Nah, gimana nanti anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik apa enggak. Nah, kebetulan anak saya juga 2, yang satu kelas 3 SMA, ya, di mana waktu itu juga akan melakukan ujian nasional. Di situ saya berpikir adanya libur selama 2 minggu itu nanti gimana ujiannya, apakah jadi apa enggak. Nah, di situ saya mengikuti berita di televisi tentang pembelajaran di rumah dan jumlah pasien COVID yang terus bertambah. Saat itu saya juga takut, loh, kok tiap kali lihat berita kok semakin bertambah jumlah pasien COVID di Indonesia, apalagi di Semarang. Di situ terus akhirnya ujian nasional ditiadakan. Di situ mungkin ada yang merasa senang, ada yang merasa gimana gitu ya. Tapi saya secara pribadi itu kan sebagai acuan anak-anak dalam selama belajar di SMA itu dia bisa mengikuti apa enggak. Saya berpikiran nanti kan hasilnya bisa dilihat dari UN itu, tapi teman-teman saya semua itu alah ora UN yo enggak apa-apa, wong nilainya itu enggak dipakai gitu. Tapi saya tuh ya sama teman-teman di grup itu kan sering kali gitu ya, wes pendapat orang kan beda-beda. Nah, terus itu selama COVID juga kebetulan anak-anak kami kan juga libur ya Pak, di mana kami juga harus menyediakan makanan, jajanan apa, karena kan biasanya kita hanya nyangoni udah kamu berangkat sekolah, saya nyangoni udah selesai sampai di rumah sore lalu dia lanjut kegiatan entah ekstra entah les, sampai di rumah itu kira-kira jam 6:30 baru sampai di rumah. Nah, itu kan selama siang, jadi kan saya nggak tahu kegiatannya apa yang dia butuhkan. Lah, di situ saya kan juga harus menyediakan jajanan. Lah, dengan adanya COVID ini saya diharuskan belajar memasak. Lah, harus berkreasi juga. Kebetulan anak saya juga biar nggak bosan, ayo Bu, kita beli apa buat ini, ya udah. Saya akan bercerita juga tentang itu apa setelah kelulusan anak saya Pak. Saya merasa kasihan dengan angkatan ini ya, kata orang angkatan sekarang itu dikenal dengan angkatan corona ya. Mereka sudah mempersiapkan untuk perpisahan, jadi masuknya sekolah sama-sama, terus mereka keluar kan harapannya bisa apa itu nggak bisa berkumpul untuk terakhir kalinya, untuk bisa membawakan kenang-kenangan. Lah, di situ ya semoga apa yang dialami oleh anak saya ini nantinya dapat menjadikan dia kenangan bahwa dia pernah mengalami kondisi di mana dia tidak dapat sekolah, belajar di rumah, dan semua apa yang dilakukan di rumah. Demikian yang bisa saya bagikan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Mas Wadi.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing selanjutnya di acara KWD ini. Mungkin saya akan sharing tentang pekerjaan saya di rumah sakit, tapi mungkin tidak banyak yang akan saya sharingkan karena saya juga bukan non medis, jadi tidak langsung berhubungan dengan pasien COVID. Jadi mungkin ada sedikit. Mungkin kalau bicara tentang rumah sakit, mungkin banyak orang yang akan merasa takut apalagi di tengah masa pandemi ini. Karena rumah sakit itu terkenal memang sudah terlalu banyak virus mungkin di situ ya, apalagi ada virus COVID ini. Tapi sebenarnya kalau buat saya sih tentang virus ini tidak usah takut, tapi tetap waspada. Karena kita sudah tahu virus ini bisa kita lihat juga di internet dan sebagainya. Jadi mungkin kalau saran saya bisa kita lebih banyak pelajari tentang virus ini, jadi kita juga bisa lebih merasa aman. Nah, untuk di rumah sakit sendiri mungkin banyak yang berpikir di rumah sakit itu pekerjaan yang paling menguntungkan untuk saat ini, karena satu, masalah ini berhubungan dengan kesehatan. Tapi nyatanya di rumah sakit juga sedang drop-dropnya karena pasien juga turun. Mungkin banyak yang takut untuk berobat ke rumah sakit. Terus padahal ada juga kemarin itu pasien bapak-bapak, kalau saya boleh cerita sedikit, itu anaknya itu sempat diperiksakan ke puskesmas. Nah, di puskesmas itu sudah dicek lab dan sebagainya. Ternyata anak tersebut itu positif demam berdarah. Dan dari pihak puskesmas itu sudah menyarankan untuk lebih baik dibawa ke rumah sakit, ke IGD. Tapi bapak itu bingung antara dia takut nanti kena corona juga, tapi posisi anaknya juga butuh penanganan lebih serius. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa membuat pandangan orang ke rumah sakit itu jadi lebih buruk lagi. Padahal nyatanya ya kalau kita tahu virusnya ini, kita bisa tenang-tenang aja untuk menjalani semua ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan sharing di pengalaman saya untuk pertama kali COVID ini masuk ke Indonesia. Itu saya sempat pada waktu itu sakit juga, saya sakit batuk, dan itu sempat membuat saya kepikiran juga, takut nanti kalau misalnya kena corona dan sebagainya. Dan saya juga bekerja di rumah sakit, sempat berpikiran seperti itu. Dan saya coba tangani sendiri dulu. Selang beberapa hari saya belum sembuh, tapi ternyata malah anak saya dua-duanya ikut-ikutan batuk. Di situ saya jadi tambah semakin kepikiran, karena kok penularannya cepat sekali. Saya juga di rumah sakit, apa ini saya yang bawa virusnya atau gimana dan sebagainya. Tapi satu sisi saya juga tetap berusaha untuk berpikiran positif. Saya tetap selalu berdoa untuk yang terbaik lah, semoga bukan hal yang aneh-aneh yang terjadi. Dan akhirnya saya coba periksakan ke IGD. Ternyata setelah diperiksa saya cuma alergi. Dari situ saya sudah mulai lebih down lagi, lebih tenang. Tapi anak-anak malah jadi panas badannya. Di situ saya sama istri sudah mulai bingung. Tapi saya tetap bilang ke istri kalau memang itu tidak terlalu emergensi sekali, mending tidak usah dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata untungnya ada kenalan dokter anak. Di situ saya kontak dokternya, saya minta tolong, ternyata diperbolehkan untuk ke rumahnya. Dan setelah itu selang beberapa hari membaik semuanya.
Akhirnya semuanya sembuh, tapi ternyata selang beberapa hari istri saya yang kena. Mulai juga dari batuk lagi, terus sampai mungkin ada panasnya mungkin sedikit. Tapi ya tetap pikiran itu kembali lagi, sampai mikir yang aneh-aneh dan sebagainya. Tapi tetap saya sama anak bisa sembuh, masa istri tidak bisa. Jadi saya tetap berpikiran positif di situ, dan puji Tuhan akhirnya semuanya aman. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu pesan saya, tetap jangan takut sama virus ini, tapi tetap harus waspada. Kita tekankan lagi selalu pakai masker, terus rajin cuci tangan, terus jaga jarak, dan anjuran pemerintah yang lain itu harus tetap kita taati, supaya jangan sampai kita mungkin merasa sehat, tapi nanti di satu sisi kita bisa jadi penular bagi orang yang lain. Nah, jangan sampai itu terjadi di kehidupan kita. Jadi tetap selalu waspada, rajin bersih-bersih semuanya. Apalagi yang bekerja di luar, di lingkungan yang memang notabene banyak virus dan kotor, itu harus selalu rajin untuk kebersihan itu. Ya, mungkin sekian sharing dari saya, dan selanjutnya saya akan serahkan ke Mbak Desi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kali ini giliran saya. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya adalah ibu rumah tangga. Jadi memang sudah 2 tahun ini saya resign dari kantor. Lalu pekerjaan apa yang saya kerjakan di rumah selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu saya berjualan secara online. Jadi memang saya punya online shop yang sudah saya rintis sejak 10 tahun yang lalu. Jadi sembari saya ngantor, saya juga berjualan. 2 tahun terakhir ini kesibukan itu yang menjadi fokus saya. Lalu ketika pemerintah mengeluarkan himbauan untuk work from home, bekerja di rumah, saya berpikir itu bukan hal yang baru untuk saya, karena saya sudah melakukan itu selama 2 tahun ini. Dan karena memang saya anak rumahan sejak dulu, jadi melakukan aktivitas di rumah itu hal yang menyenangkan untuk saya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah kalau memang kita ingin ngapa-ngapain ya, ingin berkarya di rumah. Tidak akan pernah lah kita kehabisan ide untuk berbuat sesuatu di rumah. Namun ternyata saya salah gitu. Ternyata saya tertekan ketika saya harus melakukan work from home edisi pandemi ini. 2 minggu pertama itu benar-benar adaptasinya sangat luar biasa untuk saya bisa menjalani aktivitas yang seharusnya itu sudah saya jalani ya setiap harinya. Tetapi memang tidak memungkiri ada aktivitas-aktivitas atau jadwal keseharian yang itu memang berubah sebelum pandemi sama ketika pandemi. Yang sangat berbeda adalah entah kenapa kalau ditanya ya, pernah nggak sih kamu paranoid? Iya, saya paranoid gitu. Bahkan paranoid itu muncul ketika malam hari. Jadi entah kenapa merasakan kondisi tubuh yang itu aneh menurut saya. Jadi ngerasa kok dada saya itu sesak, susah bernafas, lalu kalau bicara itu kok bisa kesulitan gitu. Sampai suatu ketika teman-teman saya itu pernah browsing untuk mencari tahu, ketika dalam kondisi sehat, orang itu sehat dan normal, itu dalam 1 menit dia bisa tarik nafas berapa kali. Itu supaya saya pengen tahu aja kondisi saya saat itu tuh
saya normal atau tidak gitu, karena saya orang awam ya, bukan orang medis, jadi pengetahuan seperti itu saya nggak paham. Nah ketika saya udah browsing, saya stop buatin sendiri, saya ambil nafas sendiri selama 1 menit itu, dan ternyata hasilnya ya normal sih, saya baik-baik aja karena memang saya parno-parno sendiri. Tetapi ketika parno itu datang, itu benar-benar rasanya itu sudah berpikir yang enggak, aduh saya kena virus corona nih, saya sakit nih. Sampai suatu malam itu saya enggak berani untuk menutup mata karena saya takut kan besoknya saya enggak bisa membuka mata lagi. Ya itu sangat konyol sih, tapi itu saya alami. Kalau ditanya apakah selama ini saya bertanya kepada Tuhan, ya jelas saya bertanya. Dalam kondisi sudah lelah, sudah suntuk, di 2 minggu pertama itu saya menanyakan, Tuhan kapan ya pandemi ini berakhir, mau sampai kapan ya kayak gini. Banyak rencana yang saya dan suami saya ini susun di tahun ini otomatis tidak bisa kami kerjakan sesuai dengan rencana, dan kami harus bisa menerima itu dengan lapang dada dan meyakini bahwa itu yang terbaik untuk kami. Bukan suatu hal yang mudah untuk bisa menerima kondisi ini, terkhusus suami saya yang punya usaha sendiri di rumah, karena kami harus memperhatikan kehidupan dari karyawan-karyawan yang ada. Lalu untuk pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sama sih kayak tadi yang disaringkan oleh Mbak Yulia. Saya itu bisa dibilang tidak pernah masak, tetapi ketika pandemi ini ada, saya mau nggak mau itu harus masak gitu. Dan suami saya otomatis nggak pernah dinas, selalu ada di rumah, dan entah kenapa itu menjadi tekanan tersendiri untuk saya. Jadi biasanya ketika kondisi normal, ketika dia datang ke rumah dari kantor, itu dia selalu menyampaikan jadwal keberangkatan dinas dia, dan itu jujur membuat saya campur aduk lah rasanya. Aduh mau ditinggal lagi nih, aduh kok jauh ya, hari Senin ke Palembang, hari Selasa ke Batam misalnya, seperti itu. Jadi dalam seminggu itu kadang dia bisa dinas ke beberapa kota sekaligus. Nah sedangkan di masa pandemi ini, ketika dia pulang dari kantor kembali ke rumah, ya dia menyampaikan sesuatu yang ternyata saya tertekan juga ketika mendengarnya. Jadi dia tuh selalu bertanya, nanti siang kita makan apa ya? Atau dia datang, dia menyampaikan, duh saya lapar. Nah itu membuat saya yang, aduh suami saya kok gak pernah merasa kenyang, karena posisi saya yang tidak pernah masak itu membuat saya tertekan sendiri gitu, harus menyediakan makanan untuk keluarga kami. Ya saya yakin sih kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan pandemi ini, walaupun kita nggak tahu ya itu kapan, tetapi meyakini bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tetap semangat, tetap berdiri tegak supaya kita bisa tetap mengerjakan bagian kita dengan baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman KWD, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya mau sedikit bercerita tentang keseharian saya, di mana saya seorang ibu baru yang juga berprofesi sebagai tenaga kesehatan, dan saat ini saya bekerja di salah satu laboratorium swasta. Ngomong-ngomong soal COVID, sebenarnya waktu pertama kali mendengar corona itu respon saya biasa aja, flat. Karena apa? Saya ngomong sama teman-teman saya, corona wis ono ket biyen. Lah terus kenapa? Ya itu respon saya pertama kali. Sampai teman-teman saya,
mungkin ada yang berpikir iki piye sih sakjane sekolah apa ora, ini mudeng pelajaran apa enggak. Cuman bagi saya yang pernah belajar tentang si makhluk kecil ini, apalagi tempatnya di sana, jauh di sana, nggak berpikiran sih bakalan sampai ke sini gitu kan. Tapi nyatanya boom dan jadi mengerikan seperti ini. Pertama kali melihat kondisi Indonesia ya, khususnya di Semarang, saya prihatin terutama untuk sesama rekan medis ya. Saya merasa saya jauh lebih beruntung karena saya bekerja di laboratorium di mana saya tidak berkontak langsung dengan pasien-pasien yang positif. Tapi bukan berarti teman-teman tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu tidak beruntung, bukan begitu. Tapi mereka punya porsi sendiri. Tuhan sudah kasih porsi sendiri-sendiri untuk melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai tenaga kesehatan. Dan ngomong-ngomong soal paranoid, saya pun juga takut, saya pun juga parno. Karena sebenarnya kalau di lab itu justru saya nggak ngerti, saya itu ketemu sama orang-orang yang sehat, benar-benar sehat, atau mereka itu karier atau pembawa. Nah, di sini yang sering sekali bikin saya tertekan dan bahkan stres ya. Setiap saya mau berangkat dan setiap saya mau pulang kerja itu selalu kepikiran kalau mau berangkat enggak ya? Nanti di sana saya ketemu hal-hal yang berbau infeksius karena lingkungan saya seperti itu. Tapi kalau sudah di kantor mau pulang enggak ya? Saya mau ketemu sama anak, saya mau ketemu sama keluarga. Tapi kondisi saya setelah bekerja seharian pasti dibilang kontaminan mungkin iya, tapi dibilang enggak juga bisa juga, karena sebenarnya secara rutinitas dan aktivitas saya di kantor, saya bekerja juga sesuai SOP kesehatan. Jadi untuk cuci tangan, pakai APD, pakai masker itu kan sudah jadi kebiasaan kami, saya khususnya. Dan ketika mau pulang itu tetap kepikiran, sekalipun saya di kantor sudah pakai APD lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti yang teman-teman tahu yang dilihat di TV-TV itu, saya pun pakai seperti itu. Bedanya mungkin teman-teman yang berkontak langsung itu pakai coverall yang pakai putih-putih itu, yang cuman kelihatan matanya pakai Google. Saya pakainya yang jas lab yang gown itu. Dan ketika mau pulang, bahkan sudah sampai di rumah, masih aja mau masuk ke rumah itu tetap kepikiran gitu kan. Ada anak kecil di rumah, terlebih anak kan diasuh sama Mbah Putri ya di rumah. Ibu juga usia sudah dibilang lansia ya. Mereka yang usia-usia seperti itu pasti jauh lebih rentan dibanding saya yang saya sekalipun punya alergi, tapi saya bersyukur dengan kondisi saya seperti ini. Puji Tuhan selama pandemi ini nggak pernah kambuh alerginya. Jadi ya anugerah Tuhan lah, Tuhan kasih imun yang bagus buat saya. Dan saya mau cerita juga kalau saya sampai di rumah, biasanya dulu sampai rumah paling cuci tangan, ganti baju, anak itu lihat kita dengan mata yang berbinar-binar, udah pengen nemplok aja rasanya. Dan sebagai ibu pasti teman-teman juga tahu kan ya, kalau udah lihat anak kayak gitu, hawane tuh ndang pengen meluk juga. Tapi sekarang baru sampai depan rumah aja, orang-orang yang di rumah, terutama si Mbah Putri itu, udah langsung stop. No, kamu nggak boleh deket. Tahu kan rasanya kayak apa? Udah lihat anaknya udah lihat kita,
udah pengen meluk tapi harus ada jarak, harus ada sesuatu yang dibilang jurang pemisah kok lebay, tapi kok memang kenyataannya saya nggak bisa deket ke anak saya gitu. Dan pelan-pelan mulai terbiasa dan harus terbiasa seperti itu. Saya bersih-bersih dulu, biasa mandi, baru setelah sudah bersih semua baru boleh pegang. Padahal kalau udah ditinggal nunggu bersih-bersih, nunggu mandi dan lain-lain, anaknya sudah keburu molor, udah nggak bisa main-main lagi. Apalagi kita kalau pulang kan udah maghrib gitu kan, anak-anak kan si anak kan udah mau tidur kan jam-jam segitu. Itu buat saya dibilang sakit ya sakit, tapi ya memang harus dibiasakan seperti itu karena itu salah satu kebiasaan yang menurut saya sangat-sangat penting untuk dilakukan, apalagi kalau kita dari luar. Entah itu kita dari tempat yang infeksius seperti saya atau teman-teman yang dari luar kota, dari muter-muter itu tadi bekerja di mungkin di pabrik atau dimanapun lah, kalau pulang biasakan untuk bersih-bersih dulu, baru pegang itu sesuatu apapun, pastikan diri kita bersih. Nah, dari sini yang bisa saya petik sebenarnya, sekalipun kondisi pandemi ini nggak semua terpuruk kok, selalu ada kesempatan dan hal baik yang selalu bisa kita ambil sisi positif dan selalu harus bisa kita syukuri. Terima kasih, itu sharing dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Bowo. Terima kasih. Jemaat dikasih Tuhan, demikian kita telah mendengarkan sharing dari saudara kita dari Komisi Warga Dewasa. Kiranya sharing kali ini boleh menjadi sesuatu yang membangun iman kita, dan itu adalah karya Tuhan di dalam hidup kita yang membawa perubahan dalam hidup kita. Apapun itu, semuanya akan membawa kebaikan. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan saudara kita Vikalis Didik. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan ke saya, juga kepercayaannya untuk menyampaikan renungan. Sebetulnya bagi saya ini bukan renungan, tetapi saya juga belajar dari pengalaman saudara-saudara sekalian, dan kita bisa belajar bahwa memang dalam pandemi seperti ini, sadar tidak sadar ada banyak perubahan yang menuntut kita sendiri juga berubah, baik itu berubah dalam tindakannya, dalam perilakunya, dalam kegiatan, aktivitas dan segala macam. Juga banyak sudah diceritakan, seperti halnya tadi Mbak Yulia menceritakan perubahan ketika anak-anak biasanya sekolah yang penting disangoni, tapi sekarang juga yang gimana caranya menyediakan ada snacknya, mereka belajar di rumah juga bisa diajak untuk belajar masak dan seterusnya. Demikian pula yang lain juga mengalami hal-hal yang sebetulnya ini perubahan yang mau ndak mau harus gitu loh. Mau ndak mau harus. Hanya kadang-kadang atau seringkali yang kita rasakan ketika ada perubahan, pasti kita merasa bahwa waduh ini berat, ini sulit. Perubahan itu membawa rasa sakit gitu ibaratnya. Seperti halnya yang dicontohkan Mbak Lia tadi, ketika gimana perasaannya sih sudah ketemu anak, sudah mau menjumpai anak, tetapi ternyata harus dibatasi, harus bersih-bersih dulu, dan itu enggak mudah gitu. Ketika sampai di pintu Mbah Utinya stop, enggak boleh. Itu juga kalau kita tidak mengambil sisi positifnya bisa baper juga, bisa tersinggung. Wong anak-anakku dewe kok enggak boleh. Nah, artinya dari sini kita belajar bahwa memang kita perlu menyadari tentang kebutuhan transformasi atau kebutuhan manusia untuk berubah. Karena itu tuntutan yang harus terus-menerus berubah. Kenapa begitu?
bukan hanya soal ada pandemi, ada corona, tetapi toh konteks yang kita hadapi itu kan setiap hari, setiap saat pasti dinamis, pasti akan berubah. Sekarang begini belum tentu besok kita bisa begini lagi. Bisa begitu karena konteksnya berbeda. Saya mengajak kita semua untuk belajar atau berkaca dari proses sejarah penyelamatan Allah terhadap manusia. Kenapa saya katakan sejarah? Saya belajar dari PPA GKJ. Nah ini dijelaskan karena penyelamatan itu adalah upaya Allah untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dari manusia yang relasinya terputus karena dosa, Allah berupaya untuk mengembalikan relasi itu. Dan karena ini upaya, maka kita bisa mengatakan bahwa penyelamatan itu merupakan sebuah prakarsa Allah yang dari dulu sampai terus ke depan nanti terus berlanjut dan berkesinambungan. Nah, untuk memahami secara gamblangnya, secara mudahnya, kita melihat beberapa hal yang juga menjadi tanda-tanda gitu. Ketika di zaman Perjanjian Lama, kita melihat ada peristiwa keluarnya bangsa Israel. Itu menjadi penanda tentang karya Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Dan semenjak dalam masa Perjanjian Lama itu, masa peristiwa Israel, maka kita juga mengenalnya sebagai Bapa. Dan kemudian lagi dalam peristiwa Yesus, peristiwa manusiawi Yesus, kita melihat ada banyak tantangan juga di situ, banyak penolakan dan seterusnya. Tetapi melalui peristiwa Yesus itu juga Allah menyatakan ini cara untuk membawamu kepada pemulihan relasi gitu. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, ada turunnya Roh Kudus, dan itu yang masih berjalan sampai sekarang. Di periode ini juga kita melihat Allah masih berkarya untuk terus senantiasa berupaya menyelamatkan manusia. Karena toh kalau tidak dilanjutkan karya itu, ya kita pasti akan semakin lepas gitu. Tetapi melalui Roh Kudus Allah berkarya terus menerus supaya relasi manusia dengan Allah itu tetap terjaga terus. Nah, dari sini sebetulnya saya mengajak untuk kita melihat ini loh, Perjanjian Lama, PB dan masa saat ini konteksnya selalu berubah. Tetapi yang menjadi dasar utamanya adalah Allah yang berupaya untuk memulihkan relasi dan karyanya bisa berubah-ubah. Artinya kesadaran untuk berupaya menjawab setiap konteks yang sedang dihadapi, konteks yang sedang dihadapi. Dan itu terus-menerus harus ada perubahan. Demikian pula kita saat ini ketika ada sebuah perubahan dalam kehidupan dalam konteks kita saat ini, kita pun juga berupaya untuk menjawab tantangan saat ini. Kalau kemarin gak ada corona saya gak masak itu santai, sekarang ada corona mau beli makan di luar susah, mau gak mau kan harus masak gitu. Dan itu cara untuk menjawab tantangan, menjawab konteks zaman sekarang. Maka sebetulnya saya tadi setuju dengan Mbak Lia bahwa ada hal positif kok. Artinya mari kita melihat bahwa perubahan itu tidak selalu negatif. Perubahan itu tidak selalu membuat kita ya walaupun sakit gitu, tapi tidak selalu itu hal yang buruk kok. Perubahan itu justru bisa membawa kebaikan. Ketika Mbak Lia tadi, nanti setelah selesai corona yang kita belum tahu kapan, ini bisa sudah menjadi kebiasaan ketemu anak selalu dalam kondisi yang bersih gitu. Dan itu kan hal yang baik. Ketika Bu Yulia atau Mbak Desi yang kemudian harus memaksakan diri, aku harus belajar masak untuk suami saya, untuk keluarga. Ketika nanti selesai corona itu juga tidak merugikan diri sendiri kok. Itu juga hal yang baik gitu. Artinya yang pertama kita bisa menarik kesimpulan bahwa perubahan atau konteks itu memang perlu kita sadari, ia selalu dinamis. Konteks selalu berubah dan kita tidak bisa menyalahkan. Justru yang kita pelajari adalah bagaimana kita menyesuaikan konteks itu. Walaupun perubahan itu membawa kita kepada kesakitan. Saya beri satu contoh. Saya memiliki satu perubahan dalam hidup saya. Dan mungkin ini akan membawa perubahan respon orang lain terhadap saya.
Nah, bisa saudara lihat. Saya biasanya itu pakai pomade gitu. Sekarang saya potong gundul. Mungkin ada orang ya, wah kayak tuyul. Terus wong kepalanya kecil kok cukurnya gundul. Ya itu segala sesuatu yang menjadi respon dari orang-orang kepada saya. Tetapi ketika saya memutuskan untuk ada perubahan, ya bagaimana saya juga menjawab tantangan ini. Untuk berdamai dengan perubahan ini. Justru perubahan yang kita hadapi sekarang, bagaimana caranya supaya kita masih bisa, kalau saya mengatakan begini, menemukan blessing in disguise gitu, atau bahasanya gimana ya, berkat yang dalam tanda kutip tersamarkan. Berkat yang kelihatannya bukan berkat, tapi justru ini adalah berkat bagi kita. Jadi dengan pola pikir, mari kita membangun pola pikir bahwa perubahan walaupun menyakitkan, tapi tidak selalu itu buruk. Justru itu bisa membawa kita kepada perubahan yang baik kalau kita bisa menemukan blessing in disguise. Begitu refleksi yang bisa saya bagikan, kiranya ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Saudara Vikalis Didi yang boleh memberikan semacam refleksi dari apa yang menjadi sharing kita semua, sehingga semua itu tentu membawa kebaikan buat hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Warga Dewasa dengan judul Kami Perlu Kau Tuhan. Baik, ini kami sampai pada akhir acara dari Komisi Warga Dewasa GKJ Semarang Barat.
beberapa hal sharing dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, supaya bisa mengambil apa yang positif dari kegiatan kami. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin acara KWD ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga berjalan dengan sempurna Tuhan. Tuhan, kami tetap berharap kepada Engkau untuk selalu berada di setiap kami, selalu mencurahkan Roh Kudus di dalam kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami kembali sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau selalu ada di kami Tuhan, tangan-Mu selalu menyertai kami, tidak henti-hentinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian dari kami, dari KWD GKJ Semarang Barat. Tuhan memberkati.